Yang pertama, kalau kita ingin merancang bangun peradaban, pertama, kuatkan akidah kamu semua. Rukun iman kita harus kuat. Inilah pedoman dan panduan kita untuk membangun peradaban. Peradaban yang berbasis tauhid, inilah yang akan melahirkan kekuatan dahsyat untuk mengubah kondisi umat manusia ini. Bukan hanya umat Islam, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh alam semesta. Yang kedua dengan apa? Dengan tazkiyatun nufus. Makanya dalam 3 ayat Al-Quran mengatakan fungsi Nabi Muhammad diutus kepada kita semua, kepada umat manusia adalah membawa atau menjalankan 3 hal. Yang pertama, beliau membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, menyucikan jiwa hamba-hamba Allah. Karena ayat-ayat saja dibaca, tapi kalau jiwanya kotor tidak akan bisa mengubah keadaan. Maka itu tazkiyatun nufus ini sangat penting, penyucian jiwa. Nah, ini tugas peradaban kita, bagaimana membangun kesadaran kolektif umat Islam, bagaimana kita harus mempersiapkan ulama-ulama yang akan menjadi bodyguard, yang menjadi pengawal, yang akan menjadi pengusung peradaban Islam. Karena al-ulama itu, kata Nabi SAW, adalah warathatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewarisnya para nabi. Maka ulama-ulama Islam ini nggak boleh seperti ulama Bani Israel. Bagaimana yang dikecam Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44, warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ilmu tentang agama Islam ini akan dipikul oleh siapa? Dari setiap generasi uduluhu, ulama-ulama yang adil. Mudah-mudahan kita semua jadi calon ulama yang adil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, sifat ulama itu dalam Al-Quran adalah harus siap berkorban jiwa dan raga untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati, kita muliakan jajaran pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Zamzam di Longok, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam hal ini Al-Mukarram wal Muhtaram Mudir PPM Zamzam Ustaz Arif Fauzi SPDI LCMA. Yang saya hormati Bapak-bapak jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang hadir saat ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua ya, Wakil Ketua PDM. Yang saya hormati seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Matin, dan yang saya cintai seluruh santri-santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Zamzam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua? Bagaimana ibadahnya? Belajarnya? Makannya? Alhamdulillahnya paling kencang kalau makan. Ini berarti ada dua kemungkinan. Saya sempat mampir berziarah ke Pondok Zamzam ini
beberapa minggu yang lalu hanya menyampaikan khutbah Jumat di masjid ini. Yang sebenarnya diminta oleh mudir agar saya bisa menyampaikan kuliah ataupun ceramah yang bisa memberikan motivasi bagi seluruh santri laki-laki maupun santri perempuan. Tapi qadarullah baru bisa terlaksana pada malam hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terima kasih kepada saudaraku Mudir PPM Zamzam yang telah berkenan menerima dan menyambut serta begitu hangat. Tadi siang kami sampai di pondok ini, alhamdulillah sehat selamat. Biasanya Ustadz itu kalau nyetir mobil itu suka ngebut. Tapi ketika saya jadi penumpang yang nyetir ini beliau, yang di samping kiri sayanya justru yang terkaget-kaget gitu ya. Mau jantungan itu tadi. Tapi tadi alhamdulillah sampainya lebih cepat daripada yang direncanakan. Jadwalnya itu kurang lebih 5 jam 45 menit, tapi tadi sampai di sini cukup 4 jam 20 menit. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang begitu kalau Ustadz nyetir mobil. Saya di Pekanbaru silaturahim ke rumah dan pondoknya Ustadz Abdul Somad. Siapa yang kenal Ustadz Abdul Somad? Ada yang kenal? Gak kenal. Tahu? Ada yang tahu? Tahu. Mampir ke rumah beliau, habis itu diajak makan durian. Diajak makan durian. Kemudian makan pulut. Makan pulut itu apa namanya? Semacam ketan ya. Ketan khas di sana. Itu dicocol pakai durian. Itu mantap rasanya. Tapi bukan berarti saya cerita durian ini lalu ini kode buat mudir, bukan. Ya, enggak. Karena lain cerita kalau soal durian Sumatera dengan di Pulau Jawa ini. Itu saya disupirin sama Ustadz Abdul Somad itu, ngebut. Saya sendiri kaget. Ya, padahal saya suka ngebut juga. Kalau saya yang bawa mobil, istri dan anak-anak saya yang jantungan. Ya. Tapi kalau saya jadi penumpang, saya juga jadi jantungan. Jadi merasakan pahitnya itu kalau kita ngebut ya. Alhamdulillah. Adik-adikku, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersilaturahim dalam rangka kita bermuhasabah. Kita berada di bulan Rajab. Ya, Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di bulan Rajab ini banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Terutama untuk membangun peradaban. Peradaban Islam bagaimana yang dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peradaban yang agung. Peradaban yang berpondasikan atau berasaskan ilmu. Sejak awal wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Perintah pertama di dalam Islam yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW adalah perintah untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Itu di awal risalah. Di pertengahan risalah, Nabi SAW mendakwahkan Islam ini kurang lebih selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, periode Makkiyah, 10 tahun di Madinah setelah hijrah Nabi SAW. Di tengah-tengahnya, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar Mesir, seorang da'i internasional, guru kami, gurunya guru-guru kami di Al-Azhar. Sebab waktu saya datang ke Al-Azhar, beliau sudah meninggal. Beliau wafat tahun 96 ya Ustaz ya, kalau tidak salah. 96. Sebelumnya Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq wafat tahun 95. Saya sampai di Al-Azhar tahun 97. Tanggal 23 September 1997. Saya masih hafal itu tanggalnya. Alhamdulillah. Guru kita semua, Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menulis buku berjudul Fiqhus Sirah. Bagaimana kita memahami, menggali hikmah peradaban dari sirah Nabi SAW. Beliau menyatakan di pertengahan risalah itu, pada tahun 11 kenabian, lebih beberapa bulan, Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya perjalanan apa? Isra. Kemudian setelah mengimami para nabi dan rasul salat di Masjidil Aqsa, beliau diberangkatkan oleh Allah menuju Sidratil Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang disebut dengan perjalanan Mi'raj. Itu adalah peristiwa yang syarat dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sains, ilmu pengetahuan belum sampai kita ke sana. Belum sampai manusia ke bulan. Belum sampai manusia menemukan planet-planet luar angkasa, antariksa. Tapi Nabi SAW, sebagaimana digambarkan dalam ayat pertama surah Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Samiul alim atau Samiul basir? Basir apa alim? Alim atau basir? Karena biasanya bacanya ayatnya Samiul alim aja ya. Ini innahu huwas sami'ul basir. Ini luar biasa. Inilah perjalanan yang banyak sekali memberikan tanda-tanda alam semesta. Makanya Allah mengatakan linuriyahu min ayatina. Kami tunjukkan, perlihatkan kepada hamba itu, yaitu Muhammad SAW, sebagian dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Ta'ala. Luar biasa, menembus waktu. Dan Allah menyebutnya peristiwa itu hanya lailan, dalam satu malam, bahkan tidak full satu malam. Lailan itu menunjukkan makna tab'id, sebagian malam. Padahal Allah sudah mengatakan asra, memperjalankan malam hari. Di malam hari diperjalankan, diperkuat lagi dengan kata lailan. Coba, luar biasa ayat ini, ya. Jadi tidak ada ilmu manusia, kekuasaan manusia yang sanggup untuk melakukan perjalanan yang super dahsyat. Ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau pergi naik pesawat saja, pakai pesawat terbang dari Jeddah ke mana? Ke Yerusalem, bisa turun di Amman atau bisa turun di Tel Aviv, kayak Israel ya, laknatullah alaih ya. Itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Karena jaraknya seperti dari Jakarta ke Bali.
Jakarta Bali itu. Bukan Jakarta Surabaya, karena dia lebih dari kurang lebih 1.200 kilometer. Itu 1,5 jam. Mungkin 1 sampai 2 jam. Itu baru Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau naik pesawat terbang. Ini ditambah lagi bukan hanya perjalanan ke Masjidil Aqsa, tapi juga menembus langit yang ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi SAW waktu Isya. Setelah lewat waktu Isya, beliau bersandar ya di Hijr Ismail, lalu didatangi oleh malaikat Jibril, lalu beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan iman dan hikmah. Inilah yang kemudian disebut dengan proses tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Jadi sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi SAW dibersihkan dulu jiwanya. Sebelum Nabi Muhammad menerima perintah salat yang sangat agung luar biasa, sebelum Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, karena Isra Mi'raj itu sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum Nabi SAW membangun peradaban Islam di Madinah, karena di Makkah belum ada peradaban. Di Makkah ayat-ayat yang baru turun itu adalah ayat-ayat tentang apa? Tentang akidah, ayat-ayat tentang keimanan kepada Allah, ayat-ayat kepada iman pada hari akhir, ayat-ayat tentang al-ba'ts wan nusyur, tentang hari kebangkitan hari kiamat, ayat-ayat tentang kritik sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itulah surat Al-Ma'un yang memotivasi, mendorong Kiai Ahmad Dahlan ini untuk membangun Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Aktualisasi nilai tauhid kepada Allah harus berbanding lurus dengan apa? Kepedulian sosial. Memperhatikan nasib anak-anak yatim, fakir miskin, membantu orang-orang yang kesusahan, memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan pada saudara kita yang tertimpa musibah. Itulah wujud implementasi dari kesalehan sosial setelah orang Islam ini bertauhid kepada Allah. Kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj, membangun peradaban di Madinah dimulai dari apa? Penyucian jiwa. Itu yang disebut dengan istilah apa? Tazkiyatun nafas. Jadi yang pertama, kalau kita ingin merancang bangun peradaban, sebagaimana judul tema kita malam hari ini Tabligh Akbar adalah membangun peradaban harus dimulai dengan apa? Pertama, kuatkan akidah kamu semua. Akidah kita semua ini harus kuat. Rukun iman kita harus kuat. Inilah pedoman dan panduan kita untuk membangun peradaban. Peradaban yang berbasis tauhid, inilah yang akan melahirkan kekuatan dahsyat untuk mengubah kondisi umat manusia ini. Bukan hanya umat Islam, karena Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh alam semesta ya. Jadi Islam ini bukan hanya untuk memperbaiki bangsa Arab. Bangsa Arab yang pertama dihadapi oleh Rasulullah memang diperbaiki oleh Islam, diganti tatanan nilai-nilai jahiliyahnya, direvolusi total oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Revolusi tauhid.
Ya, kalau sekarang kita mengenalnya apa? Revolusi mental. Revolusi mental itu buatan manusia. Tapi kalau revolusi tauhid itu adalah made in siapa? Made in Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dengan apa? Dengan tazkiyatun nufus. Makanya dalam 3 ayat Al-Quran mengatakan fungsi Nabi Muhammad diutus kepada kita semua, kepada umat manusia adalah membawa atau menjalankan 3 hal. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, ada di mana? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Halo? 129. Coba cek ya. Ali Imran ayat 164. Surat Al-Jumu'ah ayat berapa? Walladzi ba'atsa fil ummiyina ayat 3 ya. Ayat 3 kalau itu, atau 2 atau 3 gitu. Ya. Di 3 ayat ini jelas fungsi risalah Nabi Muhammad SAW adalah beliau membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, menyucikan jiwa hamba-hamba Allah. Karena ayat-ayat saja dibacakan, tapi kalau jiwanya kotor tidak akan bisa mengubah keadaan. Ya, ini adik-adik ngaji. Ini ngaji nih. Ya, ngaji ayat, ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji hadis. Itu kalau tidak diiringi dengan aktivitas tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, maka bisa jadi ayat-ayat yang kita baca, yang kita pelajari itu justru tidak tepat sasaran. Banyak orang belajar ngaji kitab, ngaji tarekat, ngaji tasawuf, ngaji akhlak, tapi kemudian menyimpang. Kenapa? Tidak ada tazkiyatun nufus. Ya. Hati-hati. Ya. Tidak sedikit, mohon maaf, lulusan pesantren, keluar dari pesantren, masuk perguruan tinggi, kuliah di dalam atau di luar negeri, di timur atau di barat, lalu kemudian jadi liberal. Halo? Apa itu liberal? Libre, bahasa Yunani, bebas. Liberté itu bahasa Prancis, kebebasan. Ya, salah satu prinsip revolusi Prancis adalah liberté, fraternité. Kemudian satu lagi apa itu istilahnya? Ya, kebebasan, kesetaraan. Ya, itu salah satu prinsip revolusi Prancis yang melahirkan dunia barat yang liberal. Liberal apa? Bebas dari ikatan dan aturan agama. Ya, tidak sedikit yang berubah jadi liberal. Ya, ada, mohon maaf, bahkan sampai yang belajar di Al-Azhar, tapi ini oknum ya, oknum. Ini oknum ini ada. Ada yang belajar sampai di Al-Azhar apa? Karena dia tidak kenal tazkiyatun nafas, belajar ilmu saja, fikih saja, filsafat saja, tapi dia tidak diiringi dengan tazkiyatun nafas, akhirnya jadi pengikut liberal. Belajar di sana bukan belajar kepada ulama yang rasikhuna fil ilm, tapi belajar kepada orang-orang liberal. Akhirnya mengatakan sholat tidak wajib. Akhirnya mengatakan jilbab tidak wajib. Nauzubillah min. Ada lulusan pesantren, oknum juga nih, oknum ya. Perempuan sampai perguruan tinggi lepas jilbab. Kemudian jadi aktivis liberal. Ya, kampanye liberalisme, kampanye sekularisme, kampanye feminisme. Bahkan sekarang liberalisme itu muncul menyeruak dari bilik-bilik pesantren. Ada oknum kiai pesantren, oknum nyai, ibu nyai pesantren
yang mengusung paham sepilisme. Apa itu sepilisme? Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama. Ya. Yang seperti ini itu enggak, itu luar biasa. Ada. Ya. Kalau orang lulusan SMA, pendidikan umum, kuliah di perguruan tinggi umum, dari keluarga yang awam tentang agama, nggak belajar agama secara kokoh, secara baik, secara mendalam, kalau dia jadi sekuler dan liberal, wajar apa tidak? Wajar. Bahaya apa tidak? Ada bahayanya, tapi madorotnya sedikit. Karena dia bukan panutan. Dia hanya masyarakat biasa. Dia hanya pekerja biasa. Dia hanya PNS biasa. Dia hanya pengusaha biasa. Kalau jadi pejabat, ya dia hanya ngurusi dirinya dan keluarganya saja. Tapi kalau orang liberal ini lulusan pesantren, ini sangat-sangat berbahaya. Bahaya. Kenapa? Karena orang memandang dia lulusan pesantren, dia bisa jadi imam, dia bisa jadi khatib Jumat, ya, dia bisa jadi tokoh masyarakat, dia bisa jadi tokoh ormas Islam, lulusan perguruan tinggi Islam, diajarkan paham-paham liberal, diajarkan metodologi studi Islam liberal, mengikuti framework barat, mengikuti social science, humaniora, ilmu-ilmu tentang humaniora yang bercorak liberal, sekuler, dan pluralisme agama. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan mereka kemudian menduduki posisi-posisi menjadi tokoh di ormas Islam, pemimpin ormas Islam. Jadi apa? Pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama kira-kira ngurus apa? Ngurusi masalah agama. Mulai dari KUA, jadi penyuluh, ya, jadi khatib, jadi dai, dan lain sebagainya. Luar biasa. Ini pengaruhnya. Kalau lulusan pesantren jadi liberal, maka apa yang terjadi? Ini dampak kerusakannya 2 kali lipat atau mungkin 3-4 kali lipat. Dampak kerusakannya itu lebih besar kepada umat Islam. Kalau orang liberal biasa dari keluarga abangan, keluarga sekuler, mereka asalnya dari pendidikan yang sekuler, berkiprah di partai-partai yang sekuler, partai yang liberal, ya itu sudah makanannya mereka, kita bisa maklumi. Tapi ini bawa bendera Islam, pakai baju Islam, pakai jubah Islam, kemudian kampanye di mana-mana menjelek-jelekkan Islam dan umat Islam, mengusung istilah apa? Radikal-radikul, menjelek-jelekkan tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam. Ini yang sangat bahaya. Maka itu tazkiyatun nufus ini sangat penting. Penyucian jiwa. Adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tugas berat buat kita semua, buat para pendidik, buat para pengurus pondok, buat para asatidz, buat para penasehat, para pembina. Ini memiliki tanggung jawab yang tidak kecil. Tanggung jawab berat, apalagi sekarang Muhammadiyah sedang geliat membangun pondok-pondok pesantren. Dulu di lingkungan Muhammadiyah ini pondok pesantren itu pilihannya sedikit. Ya, kalau kata istilah Ustadz Hafidin itu pilihannya hanya muallimin di Jogja atau Darul Arkom di Garut. Tambah yang bukan afiliasi langsung ormas Muhammadiyah, itu biasanya orang tua memilih kemana? Gontor. Karena dia agak netral dan praktek ibadahnya memang agak mirip dengan Muhammadiyah. Ya, cuma 3 itu saja maksimal. Anak-anak orang-orang tua kita Muhammadiyah dulu, anaknya paling pondoknya 3 itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak. Nah, ini tugas peradaban kita
Bagaimana membangun kesadaran kolektif umat Islam. Bagaimana kita harus mempersiapkan ulama-ulama yang akan menjadi bodyguard. Tahu bodyguard? Ya, yang menjadi pengawal, yang akan menjadi pengusung peradaban Islam. Karena al-ulama itu kata Nabi SAW adalah warathatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewarisnya para nabi. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ulama itu dalam 2 ayat. Ayat yang pertama surat Asy-Syu'ara ayat 197. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Ada yang tahu artinya? Halo? Ada? Tidakkah menjadi bukti? Tidakkah cukup menjadi bukti akan kebenaran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Muhammad itu dikenali dan diketahui oleh ulama-ulama Bani Israel. Tapi ulama Bani Israel menyembunyikan kebenaran, tidak berterus terang dengan kebenaran. Mereka berbuat makar untuk menutupi kebenaran. Maka Bani Israel yang ingkar kepada Rasulullah disebut orang-orang kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min kitabi wal musyrikin. Surat Al-Bayyinah. Kenapa ahli kitab disebut kafir? Karena mereka menutupi kebenaran, menutup mata dan menutup hatinya dari kebenaran. Ulama Bani Israel mengenal ciri-ciri Rasulullah ada di dalam Taurat dan Injil. Ahlul kitab ada. Di Taurat dan Injil ciri-ciri Nabi Muhammad terpampang jelas. Tapi mereka tutup-tutupi, mereka samarkan, bahkan mereka hapus ciri-ciri itu dalam Taurat dan Injil mereka. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Al-Quran mengistilahkannya itu baghyan dan hasadan. Berbuat zalim dan hasud. Gak mau karunia Allah itu ada diberikan kepada selain mereka, selain golongan mereka. Nah, ini ciri-ciri orang yang hasud. Ya, mereka maunya apa? Kalau istilah dagang itu apa? Ihtikar itu apa namanya? Menimbun, bukan istilahnya menimbun, apa ihtikar? Monopoli. Nah, memonopoli kebenaran. Hanya golongan kita ini yang dapat karunia dari Allah. Hanya nabi Bani Israel saja. Kalau nabi-nabi dari Arab gak ada. Arab itu kadrun, ontak, gak ada peradaban. Ya, itu ahlu kitab ngomongnya begitu. Jadi jangan aneh kalau ada orang keturunan ya, ngomongnya menuding ulama Islam ini kadrun. Betul? Nah, itu penghamba onta, padang pasir. Itu karena memang tradisi dari Bani Israel begitu, menghina orang Arab, menghina Nabi yang diutus dari golongan bangsa Quraisy, bangsa Arab, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama itu harus berterus terang kepada kebenaran. Kalau dia menutupi kebenaran, dia dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat 197 surat Asy-Syu'ara. Karena ayat sebelumnya mengatakan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israil. Sudah ada yang hafal Quran di sini? Halo? Sudah ada yang sampai surat Asy-Syu'ara hafal Quran? Ada? Ada enggak? Kalau ada, saya kasih hadiah nanti. Ada enggak? Ya, nanti tolong maju ya. Silakan kalau ada yang hafal sampai surat Asy-Syu'ara. Nanti kita kasih hadiah. Ya Ustaz ya. Yang kedua, kata ulama itu ada di mana? Surat Fatir ayat 28. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama."
hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, benar-benar punya rasa takut kepada Allah itu hanya dari golongan ulama. Ulama itu artinya apa? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka adalah, disebutkan di dalam tafsir, dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah, mengenal hukum halal dan haramnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang takut kepada Allah, itu adalah ulama. Mereka yang membaca ayat-ayat kauniyah, karena ayat ini berkenaan dengan ayat sebelumnya, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humurum mukhtalifun alwanuhu wa gharabi busud baru wa minan nasi wad dawabi wal an'ami kadzalik innama yakhshallahu min. Jadi ulama itu orang-orang yang mengerti hakikat tauhid kepada Allah, yang mengenal kebesaran Allah, yang mengeksplorasi hukum-hukum sunnatullah di alam semesta. Untuk apa Allah menurunkan curah hujan dari langit? Untuk apa Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Bagaimana Allah menciptakan bumi ini, gunung-gunung itu ada garis-garis bidun wa humur, ada garis-garis putih, ada garis-garis merah. Wa gharabi busud, ada yang hitam. Jadi gunung itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang hitam. Kalau ingin lihat gunung yang warnanya hitam, itu yang menghasilkan batu bara. Itu banyak di Kalimantan. Kalau gunung yang merah itu banyak di Palestina, di Arab Saudi, ya, di Turki juga ada. Maka ada nama istilah pergunungan perbukitan merah. Ya, ada istilahnya itu kezel. Kezel itu artinya merah. Ya, itu kalau saudara pergi dapat itu. Jadi mereka yang tahu rahasia-rahasia alam semesta, inilah yang melahirkan ketakutan dan ketundukan para ulama ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ulama yang kedua, setelah dia berterus terang dengan kebenaran, ulama ini pembangun peradaban. Mereka harus memiliki rasa takut kepada Allah. Dan ulama di dalam Islam bukan hanya yang mengkaji ilmu-ilmu agama, tapi juga yang mengkaji ilmu-ilmu alam, sains, humaniora, yang berlandaskan kepada nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu ya. Kita break dulu sebentar, dengarkan azan. Ya, kita lanjutkan menit lagi. Mau mendengarkan? Jadi ciri ulama yang apa sekarang? Apa? 4. Betul. Yang keempat itu adalah menjaga kitabullah dan menjadi saksi yang adil. Sebab Allah dalam Al-Quran menyebutkan tentang ciri ar-rabbaniyun wal ahbar di kalangan Bani Israel, umat-umat terdahulu, bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk memelihara dan menjaga komitmen untuk menjalankan kitab Allah, menjalankan aturan syariat Allah, dan mereka harus menjadi saksi yang benar, saksi yang adil. Tapi kebanyakan ulama Bani Israel itu akhirnya menyimpang dan sesat. Kenapa? Karena mereka tidak adil, mereka tidak benar dalam menjalankan syariat Allah, bahkan turut andil untuk menyimpangkan umat Bani Israel dari jalan Allah yang benar. Maka ulama-ulama Islam ini nggak boleh seperti ulama Bani Israel. Ya, sebagaimana yang dikecam Allah di dalam Surat Al-Maidah ayat 44, war-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Dalam hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman Al-Adhari, ya, dalam Sunan Al-Baihaqi, Rasulullah diriwayatkan
Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu tentang agama Islam ini akan dipikul oleh siapa? Dari setiap generasi uduluhu, ulama-ulama yang adil. Mudah-mudahan kita semua jadi calon ulama yang adil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ulama-ulama yang adil, yang lurus inilah yang menjalankan tugas mulia dari Rasulullah SAW. Apa tugasnya? Yanfuna anhu ta'wilal jahilin wantihalal mubtilin wa tahrifal ghalin. Tugas ulama yang lurus, ulama yang benar, ulama yang mengikuti Allah dan Rasulnya adalah mereka harus membersihkan dari Islam ini pentakwilannya orang-orang yang jahil. Orang bodoh berbicara tanpa dasar ilmu, lalu kemudian dijadikan panutan. Nah, ini harus diluruskan, harus dibersihkan ini. Yang kedua, rekayasa atau penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membatalkan syariat. Berarti tadi, kaum sepilis, kaum liberal, ya, banyak diantaranya yang lulusan pesantren, tahu agama, belajar ngaji. Kalau diadu ngajinya, oh hebat itu. Gelarnya kiai, bahkan ada yang profesor, doktor pun ada. Baca kitab kuningnya hebat, tapi dia menyesatkan umat dengan fatwa yang aneh-aneh dan ngaco. Ya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan sumber-sumber hukum Islam yang lainnya yang mu'tabar. Ini harus kita waspadai. Yang ketiga adalah tugas ulama itu untuk apa? Untuk membersihkan Islam ini dari apa? Tahrifal ghalin, dari kesesatan orang-orang ekstrim yang gulu. Yang kata Nabi SAW, orang-orang ekstrim yang gulu ini digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an laisa salatukum bi salatihim ila salatihim bi syai' wala qira'atukum bi qira'atihim ila laisa qira'atum ila qira'atihim bi syai' wa laisa siyamukum ila siyamihim bi syai'. Akan keluar dari umatku golongan yang ekstrim dalam beragama. Mereka rajin baca Quran, tapi enggak tahu maknanya. Mereka banyak ibadah, kalau dibandingkan solatnya dengan solat kalian, kalah solat kalian. Bacaan Qur'annya lebih hebat mereka daripada kalian. Puasanya lebih banyak mereka daripada kalian, kata Nabi SAW. Tapi mereka membaca Qur'an, la tujawizu tilawatu qira'atuhum taraqiyahum. Bacaan Quran mereka itu tidak melebihi tenggorokannya, nggak masuk ke dalam hati. Itu maksudnya. Artinya nggak connect, nggak nyambung. Kenapa? Hatinya kotor. Hatinya tidak ditazkiyah, tidak disucikan, tidak dibersihkan. Dia baca ayat-ayat itu tapi diselewengkan maknanya. Nauzubillah min zalik. Yahsabuna annahu lahum wa laysa ma'an wa huwa alaihim. Mereka mengira Quran itu menjadi hujah buat mereka, tapi sebenarnya Quran itu menjadi laknat buat mereka ini. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Kenapa? Yang dia pegang hanya zohirnya ayat-ayat Quran saja. Dia bagus baca Qur'annya, tapi tidak mendalam, tidak tafakuh fiddin. Mengambil arti, mengambil tafsir dari makna zohirnya saja. Makanya banyak menyesatkan umat, tidak tafakuh fiddin. Akhirnya apa? Membawa sikap ekstrim dalam beragama, gulu dalam beragama. Nah, nanti urusan tafakuh fiddin nanti untuk yang disampaikan oleh Ustaz Hafidin untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar Mesir. Bagaimana tafakuh fiddin yang baik. Dan yang terakhir, sifat ulama itu dalam Al-Quran adalah harus siap berkorban jiwa dan raga untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam ayat 63 surat Al-Maidah Allah mengatakan,
laula yanhahumur rahbaniyuna wal ahbar an qaulihimul ithma wa aklihimus suhud labi'sa ma kanu yasnaun. Betul? Betul ayatnya enggak? Alhamdulillah. Kenapa ulama-ulama yang disebut dengan al-rahban dan al-ahbar dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani tidak mencegah umatnya dari apa? Perkataan dosa, perbuatan dosa, dan makan harta yang haram? Dikecam oleh Allah. Sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, kalau ulama tidak amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan merestui kejahatan-kejahatan, merestui kemungkaran-kemungkaran, itu namanya ulama yang menjerumuskan umat ke dalam api neraka. Disebut dalam hadis Nabi, disebut apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka mendakwahkan umat ini, mengajak umat ini masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahan. Mereka tidak layak disebut ulama, tapi pantas disebut sebagai apa? Zulama. Apa? Zulama. Tambah zot di depannya, ya, atau Z dalam tulisan huruf Indonesia. Bukan orang-orang yang menerangi, menjadi pelita bagi umat ini, tapi justru mereka yang membuat suram dan membuat gelap, karena zulm itu adalah artinya gelap. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini, bisa motivasi kita semuanya, menjadi tausiah pengingat buat diri saya sendiri Al-Fakir dan juga kepada adik-adik semua. Semangat, siap jadi ulama, siap untuk amar ma'ruf nahi mungkar, siap untuk menjaga kitabullah dan sunnah Rasulullah, siap untuk takut kepada Allah, siap insya Allah, siap untuk berterus terang dengan kebenaran, siap. Tidak boleh ulama menutup-nutupi kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan, hidayah, ma'unah, riayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun.
Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.